Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni itu bermain di lapangan. Di dekat lapangan itu ada kolam ikan kecil adik-adik. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Yuk kita simak obrolan mereka adik-adik. Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kata Siti. Betul sekali Siti, jawab Dayu. Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan, kata Beni adik-adik. Aku juga setuju denganmu Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat, kata Dayu. Lalu di sini Beni dan Dayu melihat Edo membuang sampah di kolam itu adik-adik. Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman, kata Edo. Adik-adik di sini ya, Edo itu melanggar peraturan dengan membuang sampah sembarangan. Apalagi membuang sampah di kolam ikan adik-adik. Apakah di sekolah kalian ada kolam ikan? Jangan sampai ya kalian membuang sampah ke kolam ikan atau membuang sampah sembarangan. Nah, Edo ini juga meminta maaf atas kesalahannya adik-adik. Adik-adik, apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan tadi? Nah, peraturan sekolah yang ada dalam percakapan tadi itu tidak membuang sampah sembarangan. Lalu, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Ya, karena dengan membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan lingkungan kita kotor, bisa terjadi banjir, dan menjadi sarang penyakit juga adik-adik. Jadi jangan membuang sampah sembarangan ya. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Seperti teman-temannya Edo tadi melihat Edo melanggar peraturan. Apa yang harus kalian lakukan adik-adik? Ya, kalian harus berani menegur atau mengingatkan orang yang sudah melanggar peraturan. Tentunya mengingatkan dan menegurnya dengan baik dan sopan ya. Jadi harus berani adik-adik, kalau ada orang yang melanggar peraturan kita tegur atau kita ingatkan. Adik-adik, sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita tadi, pada percakapan tadi. Nah, 2 hal penting itu, yang pertama dari percakapan tadi ya, kita itu harus merawat hewan dan tidak menyakiti hewan. Kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Adik-adik, coba kalian tuliskan dari percakapan tadi kata-kata yang berawalan dengan huruf kapital. Nah, di sini Kak Citra sudah membuat percakapannya. Mana saja yang diawali dengan huruf kapital? Di sini Kak Citra akan menggarisbawahi. Kalian bisa tulis di buku tulis kalian mana saja yang menggunakan huruf kapital. Nah, yang pertama ada kata Siti ya, diawali juga dengan huruf kapital. Lalu aku. Nah, ini di awal kalimat memakai huruf kapital juga. Jadi, ini juga di awal kalimat karena kalimat yang ini sudah diakhiri dengan tanda titik. Berarti ini kalimat yang baru adik-adik. Lalu ada kata Dayu. Ya, ada betul. Nah, betul di sini termasuk awal kalimat juga memakai huruf kapital. Lalu ada kata Siti. Nama orang, Beni nama orang. Selain ini di awal kalimat. Lalu berikutnya jadi ya, jadi Dayu, aku.
Beni ya, ikan ya, di sini ada kata ikan. Lalu ada edo ya, Beni, edo, itu karena awal kalimat edo. Lalu ada oh, nah ini karena awal kalimat baiklah, maafkan. Nah, di sini adik-adik, ternyata banyak sekali penggunaan huruf kapital pada percakapan ini. Dari nama orang, lalu di awal kalimat juga menggunakan huruf kapital. Adik-adik, berdasarkan kata-kata yang kamu tuliskan, huruf kapital itu digunakan pada apa? Yang pertama itu pada awal nama orang, lalu di awal kalimat, dan di awal menulis kalimat percakapan. Seperti tadi di awal kalimat percakapan itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Adik-adik, berikut adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Kalian juga bisa mewarnai di buku kalian ya, jika menurutmu itu sesuai dengan peraturan sekolah. Kita lihat di sini adik-adik ya, ada hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang pertama, mana yang mencoret-coret tembok kelas? Ya, ini adik-adik, ini termasuk hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh? Yang tidak boleh dilakukan adik-adik. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ya, gambar ini ya adik-adik ya, ini hal yang boleh dilakukan di sekolah. Melaksanakan tugas piket kelas. Ya, yang gambar ini, apakah ini boleh dilakukan di sekolah? Tentunya boleh adik-adik ya. Jadi kalian tahu mana yang boleh dilakukan di sekolah dan mana yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Adik-adik, perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Nah, di sini ada teks yang akan kalian tulis kembali dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan huruf tegak bersambung adik-adik. Nah, di sini ada bacaannya nih ya. Tapi di sini belum memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titiknya atau tanda bacanya. Ya, contohnya di sini nama Siti kok S-nya kecil, ya kan? Seharusnya memakai huruf kapital. Ya, Siti memelihara burung. Seharusnya di sini ada tanda baca titik. Ya, ini juga salah ini adik-adik. Nah, kita akan betulkan bersama-sama menggunakan huruf kapital ya. Di sini sudah Kak Citra tuliskan ya adik-adik. Siti memelihara burung titik. Ya, ada tanda titiknya. Lalu kalimat berikutnya, Siti karena nama orang harus diawali huruf kapital. Rajin merawat burung peliharaannya. Tanda titik lagi. Setiap hari. Nah, kata setiap ini karena di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Setiap hari burung diberi makan secara teratur. Berikutnya, makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Makanan karena di awal kalimat harus memakai huruf kapital. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Pada karena di awal kalimat pakai P-nya besar. Minggu karena nama hari itu juga memakai huruf kapital atau huruf besar. Lani dan Siti ini juga memakai huruf kapital karena nama orang. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Nah, di sini nama orang juga sudah memakai huruf kapital. Coba adik-adik salin ya di buku tegak bersambung kalian. Adik-adik, Siti itu pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Nah, penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar ini. Ini adalah timbangan pasar ya adik-adik ya. Nah, sekarang
penjual biji jagung juga menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Ini disebut dengan timbangan kue ya, yang kita tahu timbangan kue. Nah sekarang adik-adik, karena tadi Siti sudah membeli pepaya, Siti lalu membeli 200 gram jagung. Nah penjual jagungnya menimbang dengan timbangan yang ini. Sekarang pertanyaannya adik-adik, menurut adik-adik, manakah yang lebih berat? 1 kilogram pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Kak, yang lebih berat biji jagung. Salah adik-adik. Mengapa salah? Karena di sini satuannya berbeda. Pepayanya 1 kilogram, biji jagungnya 200 gram. Nah, untuk membandingkan mana yang lebih berat, harus disamakan dulu satuannya. Misalnya 1 kilogram pepaya itu sama dengan 1000 gram. Kita jadikan gram kan? Nah 1 kilogram itu kan 1000 gram. Nah sekarang kalau sudah sama nih satuannya, baru kita bandingkan biji jagungnya 200 gram. 1000 gram dan 200 gram lebih berat mana? Ya lebih berat yang 1000 gram, yaitu miliknya pepaya. Maka pepaya itu lebih berat daripada biji jagung. Jadi kalau belum sama satuannya jangan langsung dibandingkan adik-adik.